Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 961-965. Ye Xiaolong menggigil ketakutan dan segera berkata, "Ini salah ayahku. Ini salahku. Aku tidak membedakan prioritas." Ye Junlin seperti seorang semut. Dia bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Ye Zhenlin berkata dengan marah. "Itu benar, jangan takut padanya atau hargai dia hanya karena dia membunuh seorang Ye Chong. Ye Chong hanyalah seorang pelayan yang terbaik. Kamu terlalu dipermalukan bagi keluarga Ye di Tianfu." Generasi muda dari keluarga Ye di Tianfu mulai berbicara. Dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Mereka juga merasa malu. Kamu benar-benar menganggapnya serius. Bajingan seperti itu tidak layak untuk dilihat, dia tidak memiliki kualifikasi. Cucu kesayangan Ye Zhenlin, Ye Yunfei, berkata dengan dingin. Ye Zhenlin mengangguk puas, "Ini adalah putra dari keluarga Ye saya di Tianfu. Belajarlah darinya, Anda menakuti bajingan. Jika berita itu sampai ke telinga keluarga Ye di ibu kota, saya akan malu, Tuan. Ini sudah ada di sini. Kami menemukan alamat Raja Perang Qilin. Kami akan langsung ke sana sekarang." Kata pramugara, "Oke, cepat, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Kata Ye Zhenlin sambil tersenyum. Segera, sekelompok orang dari keluarga Ye tiba di kompleks zona perang. Ye Junlin pindah, tapi ternyata tidak. Gerakan besar di luar menarik perhatian King Long dan lainnya. Mereka mengira mereka di sini untuk menimbulkan masalah lagi. Beberapa orang keluar dengan tatapan garang. "Untuk apa kamu di sini, mencari masalah?" Baihu sudah memiliki semangat juang yang kuat. Karena dia menemukan banyak master dari kerumunan. Sungguh, semuanya adalah master terbaik. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari Ye Chong yang datang sebelumnya. "Aku sudah lama tidak bertemu begitu banyak master," kata Baihu sambil tersenyum. "Raja Qilin, dermawan terbesar kami untuk keluarga Ye di Tianfu. Akhirnya saya bertemu dengan Anda." Dengan dukungan anak dan cucunya, Ye Zhenlin tiba-tiba mendatangi Qilin dan berkata sambil setengah berlutut. Anak cucu lainnya, seperti Ye Yunfei dan lainnya, semuanya berlutut. Semua orang di keluarga Ye Tianfu memberi penghormatan kepada dermawan besar mereka, Raja Perang Qilin. Semua orang di keluarga Ye Tianfu berterima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saat itu, jika bukan karena Qilin, tidak akan ada keluarga Tianfu Ye sekarang. Zhuge King menyaksikan dengan terkejut, keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu, yang sekuat ratusan klan datang untuk beribadah, harus berlutut di depan 5 raja perang tanpa basa-basi. Belum lagi Dewa Perang Kunlun, itu pasti merupakan keberadaan yang tak terbayangkan. "Apakah itu Anda, Tuan Ye Zhenlin? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, 3 tahun, kan?" Qilin dengan cepat membantu Ye Zhenlin berdiri. Semua orang di keluarga Ye sangat gembira. "Apakah Raja Perang Qilin masih mengingatnya?" "Raja Perang Qilin mendengar bahwa kamu berada di Jiangnan, jadi aku bergegas ke sini tanpa henti." "Siapa ini?" Ye Zhenlin mengganti topik pembicaraan dan mau tidak mau bertanya. "Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini King Long, Macan Putih, Suzaku." Qilin memperkenalkan 4 orang lainnya kepada Ye Zhenlin satu persatu. Ye Zhenlin membungkuk, berpegangan tangan sambil menunjukkan perhatian yang besar. Inilah 4 raja perang lainnya. Kelima orang ini telah mengikuti Dewa Perang Kunlun sepanjang tahun. Medan perang di luar negeri bahkan lebih terkenal lagi. Kali ini, mereka semua saling kenal. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Sekalipun dia adalah kepala keluarga kerajaan, dia tetap membutuhkan karakter seperti itu sebagai latar belakangnya. Status kelima orang ini, belum lagi dia, bahkan keluarga Ye, keluarga pertama di ibu kota, harus ditanggapi dengan serius. Jika mereka sampai di depan pintu gerbang, mereka harus dipersilakan masuk dengan patuh. "Saya ingin tahu, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Perang Kunlun?" Ye Zhenlin tampak penuh harap. Semua orang di keluarga Tianfu Ye sangat bersemangat. Qilin tersenyum dan berkata, "Oke,
dewa perang sangat mudah didekati. Benarkah? Ye Zhenlin tampak bersemangat. Anak dan cucunya pun ikut bersorak. Mungkin setiap keluarga kaya ingin melihat wujud sebenarnya dari dewa perang Kunlun. Qilin memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya, Tuan Ye telah datang jauh-jauh ke Jiangnan, saya khawatir dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Ye Zhenlin tersenyum. Bertemu dengan Raja Perang Qilin adalah prioritas utama untuk kamu. Tapi mari kita lakukan hal kecil saja. Hal kecil? Seberapa kecil hal? Qilin tampak penasaran. Ye Zhenlin berkata dengan malu-malu, itu hanya pengkhianat keluarga Ye. Itu bukan masalah besar. Itu membuat Raja Perang Qilin dan Raja Perang lainnya tertawa. Ini masalah keluarga, jadi kamu bisa menanganinya dengan santai, Qilin. Dan yang lainnya tidak peduli. Qilin kemudian mengundang Ye Zhenlin ke dalam rumah. Ini membuat keluarga Ye tersanjung. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat diundang secara pribadi oleh 5 Raja Perang? Sisi lain, Ye Junlin untuk sementara tinggal bersama ibunya. Zhou Yingning hidup dengan tenang, tapi dia selalu khawatir. Jika Ye Chong gagal membunuh ibu dan anak mereka, orang lain pasti akan datang. Tidak ada cara untuk menghindarinya, kecuali mereka mati. Saudari Zhou, saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa keluarga kerajaan Ye dari Tianfu telah datang. Dikatakan bahwa selebritas lokal dan orang kaya telah pergi untuk menyambut mereka dan menempati jalan sepanjang 10 mil. Nama keluarga yang sama dengan Tuan, ya, mungkinkah? Apakah itu penting? Nyonya Zhang bergumam ketika dia kembali dari berbelanja bahan makanan. Apa, kamu keluarga-keluarga kerajaan? Setelah mendengar ini, jantung Zhou Yingning berdetak kencang. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Sekarang putranya sudah kuat. Bagaimana jika dia menjadi orang nomor 1 di Jiangnan? Di depan keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu, mereka masih sekecil semut. Belum lagi raksasa di belakangnya, keluarga Ye di ibu kota, kepala semua klan. Tapi tekad muncul di wajahnya, apapun yang terjadi, kita harus melindungi keselamatan Ye Junlin. Dia tidak boleh disakiti. Di malam hari, Ye Zhenlin meninggalkan kompleks zona perang. Tidak masalah, Tuan Ye, Dewa Perangku akan menemuimu besok. Qilin meyakinkan, oke, saya juga sudah menyiapkan hadiah untuk Dewa Perang Kunlun dan ibunya, saya harap Dewa Perang Kunlun menerimanya. Ye Zhenlin mendengar bahwa ibu Dewa Perang Kunlun juga ada di sana, dan segera mengirim orang ke Tianfu untuk memilih hadiah. Itu bisa tiba sebelum besok, Tuan Ye tertarik. Kata Qilin sambil tersenyum, kembali ke villa yang telah disiapkan sebelumnya. Sudahkah kamu mengetahui di mana ibu dan anak mereka tinggal? Ye Zhenlin bertanya. Ditemukan, tidak jauh, semuanya di bawah kendali kita. Kata Ye Xiaolong, oke, jangan terburu-buru, awasi saja mereka. Setelah bertemu Dewa Perang Kunlun besok, kita akan membersihkan malam sebelum kita kembali ke Tianfu. Wajah Ye Zhenlin segera menjadi serius, dan dia memelototi putranya dan bertanya, apa, kamu mulai memperhatikannya lagi? Apakah kamu memikirkan sampah ini? Ye Zhenlin sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Di matanya, dia hanyalah seekor semut yang diremukkan sampai mati. Apakah anak dan cucunya begitu menghargainya? Perlakukan dia sebagai bahaya tersembunyi. Kualifikasi apa yang dimiliki orang sekecil itu? Sebagai putra dan cucuku, Ye Zhenlin, apakah ini nilaimu? Aku sudah bilang padamu untuk menyelesaikannya dengan mudah. Tidakkah kamu mengerti apa artinya menyelesaikannya dengan mudah? Ye Zhenlin berteriak dengan marah. Iya, ayahku mengajariku banyak hal. Ye Junlin kecil seperti semut di depan keluarga Tianfu Ye. Ye Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk berkata, baiklah, itu saja, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersiap bertemu Dewa Perang Kunlun besok. Perintah Ye Zhenlin. Keesokan paginya, Zhou Yingning bangun dan membuatkan sarapan untuk Ye Junlin dan Li Ziran. Dia tidak tahu sampai kapan kehidupan bahagia seperti itu bisa bertahan. Nikmati satu hari pada satu waktu. Li Ziran bertanya sambil sarapan, apa yang kamu lakukan siang hari? Ya, seseorang ingin bertemu denganku. Aku harus keluar. Ye Junlin tidak tahu siapa yang dibicarakan Qilin. Bagaimanapun, biarkan dia bertemu dan memberi wajah Qilin. Oke,
kembalilah malam ini dan aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi malu-malu melintas di wajah Li Ziran. Oke, tidak masalah. Di sisi lain, hadiah yang dikirim oleh keluarga Ye dari Tianfu tiba. Hadiah tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan dikemas dalam 3 kotak kayu yang indah. Setelah Ye Zhenlin memeriksanya, dia tersenyum puas. Setelah semua orang di keluarga Ye membereskan, mereka semua menuju ke kompleks zona perang. Untuk menunjukkan rasa hormat, semua orang berjalan ke sana. Orang-orang kaya setempat terkejut ketika mendengar ini. Pagi harinya, Ye Zhenlin membawa anak dan cucunya ke kompleks militer. Tuan Ye, bos saya akan tiba di sini sebentar lagi, mohon tunggu sebentar. Kata Qilin, hahaha, suatu kehormatan bagi kami untuk menunggu Dewa Perang Kunlun. Ye Zhenlin tertawa, Ye Xiaolong juga menggema. Ya, izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang di dunia yang bisa menunggu Dewa Perang Kunlun? Sebenarnya tidak banyak. Setidaknya saya belum pernah mendengarnya. Untuk Ye Zhenlin dan keluarga Ye di Tianfu, menunggu Ye Junlin adalah suatu kehormatan tertinggi. Jangankan puluhan menit, lalu bagaimana jika memakan waktu 10,5 hari? Mungkinkah itu akan menjadi cerita yang bagus jika tersiar kabar tentangnya? Sekitar 1 jam kemudian, Ye Junlin datang. Saat mereka melihat Ye Junlin, Ye Zhenlin dan yang lainnya terkejut. Pertama, apakah Ye Junlin terlalu muda? Kedua, apakah dia terlalu biasa? Ye Junlin berpakaian biasa dan santai. Jika dia tidak memancarkan aura, dia tidak akan berbeda dari orang biasa. Apakah dia Dewa Perang Kunlun? Dewa Perang. Kelima orang itu berteriak serempak ketika mereka melihat Qilin. Ye Zhenlin dan yang lainnya yakin bahwa inilah Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya. Merekalah yang datang menemuiku. Ye Junlin bertanya. Temui Dewa Perang Kunlun? Ye Zhenlin dan anak serta cucunya semuanya berlutut di depan Ye Junlin. Bos, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Ye Zhenlin, kepala keluarga Ye di Tianfu. Saya memiliki hubungan dekat. Qilin memperkenalkan, keluarga Tianfu Ye. Seringai muncul di bibir Ye Junlin. Kebanyakan dari mereka ada hubungannya dengan keluarga Ye di ibu kota. Iya, Dewa Perang, saya Ye Zhenlin dari keluarga Ye di Tianfu. Ye Zhenlin berbaring di tanah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya mendengar bahwa Dewa Perang dan kita memiliki nama keluarga yang sama. Ye Junlin mengangguk, ya, benar, nama keluarga saya adalah Ye. Segera, Ye Zhenlin dan anak serta cucunya menghela nafas lega. Setelah memverifikasi fakta ini, mereka sangat bersemangat. Nama keluarga Ye begitu luar biasa sehingga ia menjadi Dewa Perang di Kunlun. Itu pasti dibudidayakan oleh keluarga Ye di ibu kota dan beberapa keluarga besar Ye lainnya. Kami dianggap saudara dengan mereka, tidak bisakah kamu bersemangat dengan hal sebaik itu? Jakun Ye Zhenlin tergelincir, dia menelan ludah, dan bertanya dengan penuh harap Dewa Perang, saya punya pertanyaan lain. Saya tidak tahu apakah saya harus membicarakannya atau tidak, katakan, kata Ye Junlin. Jika tebakanku benar, Dewa Perang, kamu mungkin berasal dari keluarga Ye di ibu kota, kan? Kamu pasti salah satu dari sedikit jenius dari keluarga Ye di ibu kota, satu-satunya orang yang terpikir olehku yang bisa menjadi Dewa Perang di Kunlun bermarga Ye. Mereka adalah bagian dari keluarga Ye di ibu kota. Ye Zhenlin mengatakan itu hanya tebakan, tapi nyatanya dia sangat yakin. Semua orang di keluarga Tianfu Ye menantikan jawaban Ye Junlin. Jika demikian, maka akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka adalah cabang, dan mereka didukung oleh klan Ye di ibu kota. Terlebih lagi, jalin hubungan baik dengan Dewa Perang Kunlun terlebih dahulu. Masa depan jauh lebih baik, silsilah keluarga Ye di ibu kota, mereka tidak pantas mendapatkannya. Hanya satu kata dari Ye Junlin membuat keluarga Ye di Tianfu merasa merinding hingga ke dasar hati mereka. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye di Beijing. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain keluarga Ye di ibu kota, siapa yang bisa mengembangkan Dewa Perang Kunlun? Dia tidak bisa memahaminya. Beberapa keluarga besar keluarga Ye di timur laut, barat laut, dan Lingnan sama royalnya dengan keluarga Ye di Tianfu.
Tapi dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk mengembangkan dewa perang suatu negara. Ah, bukan klan Ye di ibu kota? Bagaimana mungkin? Bisakah klan Ye di tempat lain mengolahmu, dewa perang? Aku tidak percaya. Mata Ye Zhenlin dan anak cucunya penuh dengan ketidakpercayaan. Kalau mereka bilang itu dibudidayakan oleh orang lain, mereka tidak percaya. Kamu salah. Bos memulai dari awal dari seorang prajurit kecil hingga posisinya saat ini sebagai dewa perang. Itu karena langkah demi langkahnya. Tidak ada hubungannya dengan siapa yang melatihnya, kata Qilin cepat. Ye Junlin melirik Ye Zhenlin dan yang lainnya dan berkata, dengar, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye manapun, terutama keluarga Ye di ibu kota. Setelah mendengar jawaban tegas Ye Junlin, Ye Zhenlin dan yang lainnya sangat terkejut dan tersentak. Bisakah seseorang yang lahir biasa menjadi dewa perang Xia yang agung? Bagaimana ini bisa terjadi di kalangan keluarga kaya dan terpandang? Mereka selalu percaya pada konsep bahwa sulit menghasilkan anak bangsawan dari keluarga miskin. Dalam pandangan mereka, rekan-rekan dari latar belakang yang sederhana, seorang pria kelahiran bangsawan, pendidikan lingkungan berbeda, dan sumber daya serta koneksi berbeda dalam semua aspek. Keluarga miskin jelas bukan tandingan anak bangsawan. Bahkan jika seseorang dari keluarga miskin bangkit, mereka akan musnah. Jadi ku dengar Ye Junlin berasal dari keluarga miskin dan menjadi dewa perang suatu negara. Mereka tidak dapat mempercayainya. Oke, bangun, kata Ye Junlin. Terima kasih, dewa perang. Ye Zhenlin dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan mengikuti Ye Junlin ke dalam ruangan. Apakah kamu cabang klan Ye di ibu kota? Ye Junlin bertanya. Iya, itu benar. Ye Junlin tersenyum penuh arti. Ketika Anda datang ke Jiangnan, saya khawatir ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia terus mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, udara di lapangan membeku. Semua orang memandang Ye Junlin dengan heran. Bahkan Qilin memandangnya dengan tidak percaya. Bagaimana dia tahu? Ekspresi Ye Zhenlin berubah, tidak yakin. Matanya penuh rasa tidak percaya. Boom. Semua orang di keluarga Ye tercengang. Tapi tahukah mereka apa yang dimaksud Ares? Ini pasti tentang pembunuhan ibu dan anak Zhou Yingying. Ye Zhenlin menarik napas dalam-dalam. Saya berpikir dalam hati. Apakah segala sesuatunya menyebar begitu cepat? Bahkan Dewa Perang Kunlun pun tahu tentang perempuan jalang dan bajingan ini. Benar saja, hal-hal baik tidak akan hilang, tetapi hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Dewa Perang Kunlun mengetahuinya, dan saya khawatir akan lebih banyak orang yang mengetahuinya selanjutnya. Saat itu, keluarga Ye di ibu kota akan menjadi lelucon seluruh Xia besar. Reputasi keluarga Tianfu Ye mereka juga akan rusak. Mereka tidak akan dapat melihat ke atas pada saat itu. Untuk mencegah hal ini terjadi, Ye Junlin dan putranya harus dibunuh lebih awal. Hindari masalah di masa depan selamanya. Awalnya, Ye Zhenlin hanya mengambil tindakan pada malam sebelum dia ingin pergi. Sekarang saya takut dengan malam yang panjang dan banyak mimpi. Aku akan membunuh Ye Junlin dan putranya malam ini. Ye Zhenlin memandang Ye Junlin dan berkata dengan canggung, ya, benar, ada satu hal lagi, tangani pengkhianat dalam keluarga. Ye Junlin tersenyum, senyuman di bibir semakin dalam, dan senyuman itu penuh makna. Dia benar-benar datang untuk bunuh diri, benar saja, tujuan kelompok orang ini tidak sesederhana itu. Pengkhianat keluarga, ku dengar dia cukup kuat, kamu perlu mengirim beberapa ahli ke sini. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Ye Zhenlin dan anak serta cucunya menjadi semakin yakin bahwa Dewa Perang Kunlun mengetahui segalanya. Bahkan wanita jalang itu, Zhou Yingying, tahu betapa kuatnya dia. Aku khawatir perempuan jalang dan perempuan jalang ini membuat lelucon besar. Dan mereka ditertawakan. Dewa Perang Yulau Kunlun mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, aku pasti akan menghadapi pengkhianat keluarga ini. Mata Ye Zhenlin berkilat tajam. Baiklah, baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Ye Junlin mengangguk. Ah, mata Ye Zhenlin berbinar. Mungkinkah Dewa Perang Kunlun juga tidak menyukai perempuan jalang dan bajingan itu karena merasa malu? Iya, bagaimanapun,
Dewa Perang Kunlun juga merupakan anggota keluarga Ye. Jika skandal seperti itu menimpa seseorang yang bermarga, wajahnya akan dipermalukan. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak bisa tinggal. Saya pribadi akan mengawasi dan membunuh dua orang ini malam ini. Ngomong-ngomong, Dewa Perang, aku, keluarga Ye, telah menyiapkan hadiah kecil untukmu dan ibu serta istrimu. Aku harap kamu menerimanya, Ye. Zenlin melambaikan tangannya. Anak cucu segera membawa 3 kotak kado yang sangat indah. Apa maksudnya ini? Ye Junlin sedikit marah. Qilin berkata cepat, "Bos, terima saja, Tuan Ye tidak punya niat lain." Ye Junlin tersenyum, dia tidak bisa menerima hadiah dari orang lain. Tapi kenapa keluarga Ye tidak menerima hadiah itu? Terlebih lagi, mereka ada di sini untuk membunuhnya. Mengapa tidak menerimanya? Oke, Ye Junlin setuju. Ye Zenlin sangat gembira dan membuka 3 kotak hadiah satu persatu. Di kotak pertama ada baju besi sutra emas, terbuat dari logam khusus. Dewa Perang Kunlun, ini adalah baju besi sutra emas khusus yang menggabungkan keahlian kuno dan modern. Keistimewaan terbesarnya adalah dapat menahan serangan pedang, bahkan peluru, dan tahan suhu tinggi. Jauh lebih mudah digunakan daripada pelindung tubuh. Mengingat kamu bertarung di medan perang, aku secara khusus memberimu hadiah ini. Kata Ye Zenlin. Ye Junlin mengambil baju besi sutra emas dan melihatnya. Memang barang bagus, oke, aku menyukainya. Ye Zenlin membuka kotak kedua dengan penuh semangat, dan di dalamnya ada ginseng liar berwarna merah darah. Dewa Perang Kunlun, ini adalah ginseng darah yang diberikan kepada ibumu. Khasiatnya tidak bisa dilebih-lebihkan. Sangat bermanfaat bagi tubuh, oke. Aku menyukainya, aku akan menerimanya. Ye Zenlin menekan kegembiraannya dan terus membuka yang ketiga. Kotak itu bertuliskan, ini adalah sepotong batu giok hetian, yang kami berikan kepada istri Dewa Perang saya. Juga berharap Dewa Perang akan menyapa kalian berdua untuk saya. Ye Junlin menerima hadiah itu dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Yah, lumayan. Kamu memberikannya kepadaku, aku suka hadiahnya. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi. Aku berharap yang terbaik untukmu dalam memberantas para pengkhianat," kata Ye Junlin dengan senyuman aneh di sudut mulutnya. Dewa Perang Kunlun tidak hanya menerima hadiah itu, tapi juga sangat peduli pada pengkhianat keluarga Ye mereka. Hal ini membuat keluarga Tianfu Ye sangat bersemangat. Mereka benar-benar mengenal Dewa Perang Kunlun. Kami juga telah menjalin hubungan yang mendalam. Masa depan ini tidak terbayangkan, bahkan di depan klan Ye di ibu kota, mereka memiliki hak untuk berbicara. Kami tidak akan mengganggumu dengan Raja Perang Qilin. Ada hal lain yang harus kami lakukan. Ye Zenlin dengan gembira kembali bersama anak dan cucunya. Dia bersiap untuk menyingkirkan ibu dan anak Ye Junlin di malam hari. Yang pasti, dia harus membuat rencana ke depan. Zhou Yingning, ibu dan anak tidak boleh melihat matahari besok pagi. Ye Zenlin mencibir, bersambung.